Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Salam damai, sejahtera, sehat, aman, tentram beserta dengan saudara-saudara sekalian hari ini. Kita mulai perenungan dengan membaca dari 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara-saudara, sekarang inilah saatnya untuk merenungkan pesan Tuhan untuk kita, bahwa ada harta kekayaan yang shakable dan ada yang unshakable. Ada yang dapat digoncangkan, yang tertulis di Alkitab sebagai tidak tentu, dan ada kekayaan yang tidak tergoncangkan. Ayat di atas menyebutkan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Saudara, satu makhluk kecil yang bernama COVID-19 sudah membuktikan bahwa kekayaan bisa hilang. Ekonomi dunia jatuh, perdagangan terpuruk, protokol membuat manusia tidak bisa mobilisasi, harus diam di rumah saja. Dan saya percaya bahwa ini bukan dari Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan yang menggoncangkan? Pernahkah saudara membayangkan? Sudah siapkah saudara-saudara dengan persiapan fondasi yang unshakable, yang tidak tergoncangkan? Di dalam Ibrani 12 ayat 26 tertulis, waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bumi akan bergoncang saudara-saudara, langit juga. Maka fondasi yang shakable, yang bisa bergoncang, akan meruntuhkan bangunan di atasnya. Tetapi Tuhan akan mendapatkan yang tahan, yang tinggal, yang unshakable. Di dalam ayat selanjutnya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya membayangkan seperti ayakan digoyang-goyang, maka yang kecil akan keluar, tetapi yang besar akan remain, akan tinggal. Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar tetap teguh pada waktu goncangan terjadi? Pertanyaan ini dijawab dari ayat yang sebelumnya saudara-saudara, yaitu ayat 24, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Ternyata darah Yesus berbicara saudara-saudara. Saudara mempunyai satu pengantara yang berbicara bagi kepentingan saudara dan saya, yaitu Yesus melalui darahnya. Ilustrasinya, apabila hari ini ada orang mengetuk pintu saudara minta masuk, saya yakin saudara tidak akan membukakan. Tetapi apabila orang tersebut datang dengan anak saudara, dan anak saudara mengatakan bahwa orang tersebut adalah sahabatnya, saya yakin saudara akan membukakan pintu baginya. Karena apa? Bukan karena orang tersebut siapa, tetapi karena saudara melihat anak saudara. Bukan karena siapakah saya, tetapi tentang siapakah dia yang bersama dengan saudara. Bapa melihat darah anaknya yang sudah memeteraikan kita. Tuhan Yesus
adalah pengantara kita untuk diterima di kerajaan sorga. Haleluya. Saudara-saudara, keyakinan akan darah anak domba yang berbicara bagi saudara, itulah kekayaan yang saudara punya, yang membuat saudara hidup sampai kekekalan. Pegang keyakinan tersebut bahwa saudara sudah dibenarkan oleh Bapa di dalam Tuhan Yesus. Itulah fondasi yang unshakable. Sekali lagi, saudara sudah dibenarkan. Saudara sudah diselamatkan di dalam Yesus. Jangan melihat kepada apa yang saudara sudah lakukan atau apa yang saudara harus lakukan, tetapi lihatlah, fokuslah selalu kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi saudara. Itulah fondasi yang unshakable, yang tidak tergoncangkan. Ayat selanjutnya yaitu ayat 25 berpesan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Semoga firman Tuhan hari ini membawa pencerahan bagi hidup kita semua untuk mempunyai pengharapan yang tidak tergoncangkan. Selamat beraktivitas hari ini dengan perenungan tentang darah Yesus yang berbicara bagi saudara. Haleluya. Amin.